Mesti Anda perhatikan adalah stay tune. Kenapa stay tune? Gimana bedanya stay tune? Stay tune, baby. Yes. Dalam arti apa? Dalam hal berita, kita pikirin berita di situ adalah kita lihatnya dari gini. Apa perkembangan sampai sekarang, apa yang kejadian. Jadi ada ketahui ya. Tetapi jangan menjadi sampah berita. Semua berita Anda terima. Oke, semua berita Anda terima, masukin di situ. Itu sampah berita tuh, beneran deh. Gitu loh. Ya, oh ini penting, oh ini penting gitu kan, oh ini penting. Ya kan, seringannya kayak gitu kan. Dan parahnya, ya, orang-orang yang menjadi sampah berita gitu, termasuk kita, termasuk saya, namanya berita kan, kalau masuk di WhatsApp grup, masuk ke orang, masuk ke kita juga kan. Nah, kebiasaannya kalau orang yang kaget, wah ini kaget nih, ini saya baru tahu nih, jangan langsung kita kirim. Padahal bisa jadi kita aja yang kuper gitu loh, nggak tahu. Padahal ini berita ini sih sebetulnya udah pada tahu di grup itu udah 2-3 hari lalu. Ada yang sharing itu cuma karena sharingnya grup gitu kan, WhatsApp kan. Kita nggak tahu, kita nggak baca gitu loh. Ya ini kemudian kita kirim. Anda malah akhirnya malu, diketawain teman-teman. Oh baru tahu loh, atau ada yang bilang double udah pernah lo, ada yang kayak gini. Gitu kan, udah nggak enak gitu. Ya kan. Lebih parahnya lagi, saat Anda udah kebiasaan yang dari situ, Anda sebarin di situ, kemudian apa? Ya, Anda juga tidak melakukan cross check. Oke. Kebiasaan yang di sini adalah setelah terima, oh langsung kirim. Padahal kalau Anda melakukan cross check dulu, tabayun dulu, ya, tanya sama sumbernya ini dapat dari mana infonya, sumbernya apa, gitu, referensinya apa, gitu loh. Ya, nah baru saja itu Anda sharing sama orang. Kalau memang masih valid. Enggak, bah, kita kirim aja. Saat Anda mengirim, dan ternyata berita itu adalah hoax, Anda menjadi penyebar hoax. Bukan, penyebar hoaxnya adalah yang sumber pertama kali mengenerate berita itu. Oknum di ujung sana yang memang pengen bikin kacau, pengen bikin ngaco, bikin simpang siur informasinya gitu loh. Ya, Anda sendiri yang melakukan meneruskan berita, Anda gadat. Oke. Gadat itu apa? Gagap data. Ya. Kalau gaptek itu Anda karena cuma tidak tahu cara pakai gitu ya, gagap teknologi gitu kan gimana caranya. Tetapi kalau gagap data itu Anda sok tahu, Anda pikir Anda lebih tahu, Anda lebih cepat, ternyata Anda kurang tahu. Oke, itu gadat. Dan itu yang sering terjadi. Jadi kalau mulai sering Anda mulai dengar kan, ada yang suka bilang lah di beberapa tempat udah mulai, apa sih kok gue mulai dengar gadat orang bilang kayak gitu ya. Itu adalah perilaku yang seperti ini. Sok tahu sok ngabari padahal ternyata itu berita hoax. Ya, saya suka sih semua orang itu menjadi merasa tercela atau merasa nggak suka, dia terserah itu soal interpretasi gitu ya. Tetapi sebetulnya memang suatu kesalahan karena nggak melakukan cross check. Oke, ya jadi saya ulang lagi, pemeriksaan itu semuanya perlu klarifikasi, perlu daripada Anda ngotorin yang lain. Kenapa? Kalau Anda tahu itu salah, langsung pertama yang harus Anda lakukan setelah Anda juga tahu, oh Anda gadat gitu kan, dibilang sama orang, jangan marah kemudian wah ngotot, wah sakit hati apa segala, nggak bisa terima. Jangan klik delete for everyone, simple, ada fasilitasnya. Tujuannya gitu, untuk menarik kembali informasi yang tidak benar. Tetapi jangan kemudian marah, ya udah dia motong, udah nggak mau lah. Ada 1 jam di WhatsApp itu untuk kita melakukan kesempatan menghapus informasi yang tidak benar. Saat Anda akui, oh iya maaf ya, gak ada salah ya, gak ada, oke deh saya delete ya. Nah udah, orang langsung, ini orang sangat terbuka dan kemudian sangat legowo, gitu mau menerima yang kayak gitu. Jangan salah, setelah Anda ngirim itu ada orang lain yang meneruskan orang lain juga kan. Nah dan kemudian dia juga menjadi gadat, mungkin dikatain di tempat lain. Tadi dia nggak mau terima, masa sih salah, wong dari sini bener, kayaknya sih ini kalau ngirim selalu benar. Nah ternyata itu salah, itu ditarik kembali. Nah setelah Anda tarik kembali, di sini juga ya, itu Anda menjadi toladan. Tadinya Anda menjadi bukan solo toladan, berlakukan buruk, ya kan, ngirim yang nggak benar. Tetapi karena Anda besar hati, Anda hapus, maka kemudian yang meneruskan berita Anda dia juga berbesar hati, dia menghapus datanya lagi itu. Dan tertular ujung ke ujung, data yang tadinya balik lagi. Ya, apa yang terjadi setelah dihapus? Apakah kuotanya balik ke normal? Enggak, udah hilang aja, Anda sudah sebarkan, gitu loh. Tetapi paling tidak Anda sudah mulai menjaga diri, akhirnya berikutnya mulai atensi untuk mulai berjaga-jaga kalau kirim, begitu loh. Ya, nah biasakan grup-grup admin dimanapun, grup-grup WhatsApp dimanapun ya,
Ya, member-membernya, admin-adminnya bilang ke orang-orang, ini bukan ngatain, tetapi selalu kasih tahu sama dia. Kalau memang mereka salah, kasih tahu mereka gadat, dan kemudian segera ingatkan, segera harus langsung hapus, agar membiasakan daripada yang lain. Getuk tular ini kalau terjadi di Indonesia, gede sekali efeknya. Karena informasi satu, dan kemudian itu tersebar berkali lipat. Satu kirim ke 10, 10 ke 100, 100, di Indonesia membernya itu aja pengguna internet 132 juta. Pengguna WhatsApp-nya juga ada sekitar mungkin 70 jutaan, ya. Nah, sekarang umpamanya kalau ini kesebar, dia nyebarnya sampai sana, wih, bisa cepat, gitu loh. Nah, dengan cara ini berarti kalau ada penyebaran berita yang salah seperti itu kemudian segera terkoreksi, ya. Dan dibantu sama yang lain, kasih berita yang benar yang kayak gimana, agar yang tadi kelanjuran kirim berita yang salah, dia mengirim ke koreksinya juga. Ya, kita membiasakan itu. Oke? Dan kemudian jangan semua segala-gala Anda harus sharing yang buru-buru, ngapain sih? Balapan. Anda pikir kalau Anda sharing gitu, orang, wih hebat lu yang ngirim. Resikonya kan tadi dibilang gadat. Ya. Dan kalau dibilang benar, paling orang bilang, oh iya gue udah pernah tahu berita yang dari situ. Nggak gadat sih, itu memang benar gitu loh. Itu gue udah terima dari tempat yang lain. Anda mungkin, iya, pernah kayaknya saya baru tahu, ke orang lain udah lebih tahu. Ini orang baru sok tahu aja nih, apa kayak gini. Ngapain kok sampai pikir kayak gitu? Pokoknya jangan mengharap Anda sebagai orang yang pertama. Jadi mengirim itu karena ingin berbagi, bukan pengen ingin dikenal, bukan karena ingin eksis, bukan karena ingin dulu-duluan, tetapi karena Anda anggap itu penting dan kemudian memang itu valid. Ya, dan pernah ada yang lain yang melakukan dulu gitu kan. Terus saya kayaknya tanya kayak gitu. Ya. Nah,